Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat perindu Haramain, tanah suci Mekah dan Madinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di channel Muksid Haytami, dan insya Allah pada kesempatan video kali ini saya akan sharing 4 amalan yang mudah-mudahan jika diistiqomahkan, diamalkan oleh sahabat sekalian akan menjadi jalan menuju ke tanah suci untuk melaksanakan umrah ataupun haji biiznillah, dengan izin Allah. Yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe itu artinya membantu untuk terus update video setiap hari. Terima kasih. Amalan yang pertama adalah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebelum sholat subuh atau sebelum azan subuh sebanyak 40 kali. Amalan ini saya dapatkan sewaktu mondok di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman yang dipimpin oleh almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca sebanyak 40 kali sebelum melaksanakan sholat subuh atau sebelum azan subuh dikumandangkan. Nah, satu kisah ketika beliau masih ada dan masih mengajar kami di pondok pesantren, beliau bercerita bahwa dulu seorang kiai yang sangat fenomenal, Syekh Khalil Bangkalan, beliau pergi ke Mekah dengan membawa murid-muridnya dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum naik getek. Ya, beliau sempat bercerita dulu beliau menaiki getek kemudian sampai ke Mekah karena baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, amalan itu dari guru kami Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Yang kedua adalah usahakan kita berada di masjid atau di mushola 5 menit sebelum azan. Memang sangat-sangat sulit, apalagi kita sebagai seorang karyawan, seorang pekerja, seorang bisnismen yang barangkali sangat sibuk dengan bisnis kita. Apabila kita bisa menyempatkan diri memenuhi atau mendatangi masjid 5 menit sebelum dikumandangkan azan, maka insya Allah ketika kita istiqomah itu akan menjadi jalan bagi kita untuk dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala melakukan atau melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Quraisy dan surat atau ayat 1000 dinar. Ya, setiap habis sholat fardu sebanyak masing-masing 3 kali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian membaca ayat 1000 dinar. Dia teruskan ayat 1000 dinar, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nah, sebanyak 3 kali dibaca setelah kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang keempat adalah membaca sholawat sebanyak 400 kali selepas sholat isya. Ini namanya sholawat Syajaratun Nuqud, sangat terkenal sekali
Dan ini diijazahkan oleh guru yang mulia Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Dulu beliau pesantren atau mengaji dengan Syekh Balqaid Al-Jazair di Aljazair. Ketika beliau mau pulang ke Indonesia, maka beliau diberikan ijazah oleh Syekh Balqaid Al-Jazair berupa sholawat pohon uang. Karena apa? Karena Syekh Balqaid dalam pikirannya, ya, dalam kasyafnya akan mengetahui bahwa kelak nanti Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim memiliki pikulan yang berat dan tanggungan yang banyak berupa santri yang sampai saat ini masih mondok di pondok pesantren dengan gratis. Ribuan santri mondok dari PAUD sampai perguruan tinggi sampai S1 semuanya gratis ditanggung oleh yayasan. Dan itulah yang menjadi dan sholawat Sajdatun Nuqud itu yang menjadi amalan, ya, senjata amalan yang senantiasa diistiqomahkan dibaca oleh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan itu diijazahkan kepada para santrinya untuk diamalkan. Kalau kita menemukan suatu kesulitan dan lain sebagainya, baik urusan dunia maupun urusan lainnya, maka bacalah sholawat Sajdatun Nuqud sebanyak 400 kali selepas sholat Isya, antara Isya dengan subuh, ya, sebanyak 400 kali. Lafaz salawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Kalau kita biasa istiqomah setiap hari membaca salawat itu, tidak terasa mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 menit, paling lama setengah jam. Kalau kita istiqomah setiap hari membaca sholawat itu. Demikian 4 amalan yang mungkin ini menurut pandangan saya pribadi setelah saya fikir-fikir apa yang menyebabkan saya sehingga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci membawa para jamaah umroh, ya, setiap bulan yang sebelumnya tidak pernah saya fikirkan. Dulu ketika saya masih di pesantren, beliau Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim sering sekali membahas tentang Masjid Tan'im, Masjid Siti Aisyah, salah satu masjid yang berada di kota Mekah yang menjadi tempat mikot, artinya tempat mengambil niat orang mukimin atau yang tinggal di Mekah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan itu adalah tempat yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Ya, jadi kalau orang mukimin, orang Mekah yang ingin, atau bukan orang Mekah, orang Indonesia yang sudah tinggal 4 hari 3 hari di Mekah, itu ingin menjalankan ibadah umroh, maka ngambil mikot yang paling dekat dari Masjidil Haram adalah Masjid Tan'im atau Masjid Siti Aisyah. Nah, ketika mengaji kitab tafsir Jalalain di pesantren, beliau sering sekali menceritakan hal itu. Tan'im, Tan'im, Tan'im. Nah, di kepala saya sudah membayangkan bagaimana ngambil berjalan dari Masjidil Haram gitu ya, menuju Tan'im, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, dan itu ternyata apa yang saya bayangkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya doakan terlaksana beberapa tahun kemudian dengan 4 amalan yang tadi saya sampaikan. Barangkali itu saja video singkat ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.